Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 3? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Sebelum memulai pelajaran, yuk kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kali ini kita memasuki pelajaran 2, senangnya belajar surah An-Nasr. Sebagai anak muslim, tentunya kalian harus rajin mempelajari Al-Quran sejak kecil. Sebab anak soleh itu selain rajin melaksanakan sholat 5 waktu, berbakti pada orang tua, berperilaku baik, juga harus pandai membaca Al-Quran. Nah, oleh karena itu, kali ini kita akan belajar membaca surat An-Nasr. Yuk disimak baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Diulang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Pada ayat pertama ini, anak-anak harus memperhatikan kata idza dibaca panjang 2 harokat, sedangkan kata jaa dibaca 5 harokat. Jangan tertukar ya anak-anak. Ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Perhatikan anak-anak, pada kata wa ra'aita tidak boleh dibaca wa ra'aita, tapi harus dibaca wa ra'aita. Perhatikan pula kata yadkhuluna. Hurufnya adalah huruf kha, bukan huruf h atau ko. Jadi tidak boleh dibaca yadkhuluna atau yadkhuluna, tapi harus dibaca yadkhuluna. Hurufnya adalah huruf kha, berada di pangkal tenggorokan. Yuk kita ulang sekali lagi ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Anak-anak, perhatikan kata fasabbih dan kata rabbika. Pada ba-nya terdapat harokat tasydid. Itu artinya bacanya harus dibaca rangkap, ditekan tapi tidak ditahan ya. Fasabbih rabbika, ba-nya double. Yang perlu diperhatikan pula, anak-anak harus berhati-hati pada setiap akhir kata. Yang pendek tidak boleh dibaca panjang. Biasanya anak-anak membaca seperti ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di dan ka tidak boleh dibaca panjang ya. Harus dibaca pendek. Yuk kita ulang sekali lagi ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa belum cara membacanya? Perbanyak berlatih agar bagus bacaannya ya.
Selain dibaca, surat An-Nasr ini dianjurkan pula untuk dihafal. Mengapa kita harus menghafal surat An-Nasr? Selain berpahala, hafalan surat An-Nasr dapat digunakan dalam bacaan sholat. Kamu dapat membaca surat An-Nasr setelah membaca surat Al-Fatihah ketika sholat. Lalu, bagaimana ya cara menghafal surat An-Nasr? Caranya mudah. Berikut ini tips-tips agar kalian bisa cepat menghafal surat An-Nasr dengan mudah. Tips yang pertama, melafalkannya berulang-ulang ayat demi ayat sampai kamu hafal. Yang kedua, mintalah bantuan ayah, bunda, atau teman kalian untuk mendengarkan, menyimak, dan menguji bacaan hafalan kalian. Tips yang ketiga, sering-seringlah memutar video atau MP3 tilawah surat Al-Quran yang sedang kamu hafal. Tips yang keempat, membaca hafalan surat pendek sebelum tidur. Sebelum tidur kamu ulang kembali hafalan surat An-Nasr kamu. Nah anak-anakku, jika 4 tips ini kamu lakukan, insya Allah kalian bisa cepat menghafal surat An-Nasr dengan baik. Anak-anak, selain membaca dan menghafal, kalian juga harus belajar menulis kalimat di dalam surat An-Nasr. Sudah bisakah kalian menulis surat An-Nasr? Agar bisa menuliskan surat An-Nasr dengan benar, lakukan langkah-langkah berikut ini. Pertama, mencermati cara menulis penggalan surat An-Nasr termasuk huruf-hurufnya. Misalnya, perhatikan huruf ro, wawu, dan ha di atas. Posisinya agak ke bawah garis atau melebihi garis. Langkah yang kedua, menebalkan huruf-huruf pada tulisan surat An-Nasr. Langkah yang ketiga, menyalin ulang tulisan penggalan surat An-Nasr. Yang terakhir, kamu bisa berkreasi membuat tulisan kaligrafi surat An-Nasr. Kalian tulis di buku gambar, kemudian dikreasikan, diberi warna, pakai spidol, krayon, atau alat tulis lainnya supaya berbentuk seperti kaligrafi. Anak-anak, selain harus pandai membaca dan menghafal serta menulis surat An-Nasr, kita juga harus tahu pesan apa yang terkandung di dalam surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 di dalam Al-Quran. Surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Nama An-Nasr diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat pertama surat An-Nasr. An-Nasr sendiri artinya pertolongan. Isi kandungan surat An-Nasr antara lain, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Yang kedua, perintah Allah kepada orang yang beriman agar senantiasa bertasbih, memujinya, dan meminta ampun kepadanya. Tahukah kalian bagaimana bunyi kalimat tasbih, tahmid, dan istighfar? Ya, bunyi kalimat tasbih adalah subhanallah. Bunyi kalimat tahmid adalah alhamdulillah, dan bunyi kalimat istighfar adalah astaghfirullahalazim. Anak-anak, materi kali ini cukup ya. Sebelum ditutup, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.